Berlatar di lapas remaja, cerita ini berfokus pada Iguchi Tatsuya, ketua geng motor berjuluk Anjing Gila, karena sering membuat kerusuhan, seperti tawuran dan perusakan properti, hingga akhirnya ditangkap polisi. Setelah bebas dari sel, Tatsuya diingatkan sipir agar tak mengulangi tindakan kriminal. Namun, sebelum sempat pergi, dua siswa SMA berandalan muncul dan menantangnya duel, dan akhirnya akibat insiden itu, Tatsuya mendapat tambahan hukuman 3 bulan. Setelah bebas, ia tak diizinkan pulang karena masih perlu diawasi. Pamannya yang tinggal di daerah itu meyakinkan polisi bahwa mereka akan membimbing Tatsuya, meski tahu anak itu sangat sulit diatur. Paman dan bibi yang yakin Tatsuya sebenarnya anak baik berencana mempekerjakannya di restoran mereka. Ucapan polisi yang menganggap kriminal akan tetap jadi penjahat membuat Tatsuya tersinggung dan hampir menyerangnya. Untungnya, pamannya segera mencegah agar ia tak kembali masuk penjara. Karena dilarang berhubungan dengan sesama anggota geng, Tatsuya melampiaskan kekesalannya dengan memukul tiang listrik. Aksinya membuat seorang wanita bernama Chihiro menganggapnya gila, tapi Tatsuya langsung terpesona oleh kecantikannya. Sayangnya, nada bicaranya yang kasar membuat Chihiro pergi. Sebagai mantan ketua geng motor, Tatsuya tertarik saat melihat motor favoritnya di depan minimarket. Iseng menyentuhnya, ia dimarahi oleh pemiliknya Abe, yang langsung menantangnya berkelahi. Awalnya Tatsuya menolak demi menghindari keributan, tapi setelah diremehkan, ia pun mengajak Abe duel di gang sepi. Tatsuya ingin membuktikan diri lewat gulat. Meski Abe menjelaskan bahwa ia sedang dalam pengawasan polisi, Tatsuya tak peduli dan bersiap serius untuk bertarung. Tatsuya nyaris mengalahkan Abe dengan satu pukulan telak. Sadar lawannya bukan orang biasa, Abe pun akhirnya menerima tantangan gulat. Tak ingin kekalahannya tersebar, Abe meminta Tatsuya merahasiakan kejadian itu. Ternyata, Abe adalah wakil ketua geng motor Kirihito, geng terbesar di wilayah itu. Mendengarnya, Tatsuya pun menceritakan bahwa ia mantan ketua geng yang belum bisa pulang karena masih diawasi polisi. Karena penasaran dengan geng Kirihito, Tatsuya mendengar penjelasan Abe bahwa geng itu kini memiliki sekitar 100 anggota. Kirihito sendiri terbagi dalam beberapa kelompok, masing-masing dipimpin satu orang. Kelompok pertama dipimpin Taguchi, mantan petarung judo yang dikenal beringas, dan selalu berada di garis depan saat tawuran. Kelompok kedua dipimpin Meguro, pria cekatan dengan kecepatan luar biasa. Ia dijuluki petarung tinju gila, karena selalu habis-habisan melawan musuhnya. Kelompok ketiga dipimpin Keigo, mantan atlet kendo yang belum pernah kalah, dikenal sebagai pendekar pedang kayu, karena menggunakan pedang kayu sebagai senjata. Kelompok keempat dipimpin Sogo dan Ryu, dua petarung hebat dengan kemampuan yang tak diragukan. Abe sebagai wakil kapten, dikenal sebagai orang terkuat kedua di geng. Sementara yang terkuat adalah ketuanya sendiri, Kanzawa, yang dianggap berada di level berbeda dari siapapun. Keesokan harinya, di hari pertama Tatsuya bekerja, Abe tiba-tiba datang sebagai tamu tak diundang. Mengaku teman Tatsuya, ia mendapat pelayanan istimewa dari bibi, bahkan diberi menu spesial gratis, karena senang keponakannya punya teman. Abe pun menikmati hidangan itu dengan lahap. Sebuah berita melaporkan kecelakaan mobil yang ditemukan mengandung narkoba, diduga akibat pengaruh obat terlarang. Abe, yang tahu siapa dalangnya, memberitahu Tatsuya bahwa pelakunya adalah geng Bakurakan, kelompok gangster yang tak hanya membuat kekacauan, tapi juga menjalankan bisnis ilegal demi keuntungan.
半グレまがいなことやってるチームのやつらだ。はい。 Bakurakan dipimpin oleh Kazumasa, pria yang dikenal bijak dalam memberi bonus penjualan. Ia dibantu dua ajudan, Koji yang bertubuh besar dan Kenjo yang selalu memakai masker. Namun, saat sebuah acara sedang berlangsung, sekelompok preman yang dipimpin Harikawa tiba-tiba datang menuntut ganti rugi karena salah satu anggota Bakurakan menyenggol kendaraan mereka. 湯原三兄弟今日は何の用ですか？俺の車でバイクでぶつかってきてさ、こいつ Saat menyadari sedang diperas, Kazumasa langsung menghantam kepala Kenjo hingga babak belur. Ia meminta maaf atas ulah anak buahnya dan memberi 1 juta yen sebagai ganti rugi. Kazumasa justru menuntut Harikawa membayar 2 kali lipat dari jumlah tersebut. ほらねえお前がやったんじゃんね Karena menolak, Kazumasa menawarkan jalan lain. Ia menawarkan duel. Jika kalah, ia akan memberi tambahan 1 juta yen. Tapi jika menang, Harikawa harus bayar ganti rugi. Merasa tertantang, Harikawa pun langsung menerima tawaran itu. Usai menang, Kazumasa menuntut anak buah Harikawa segera membayar ganti rugi. Namun, ia justru berniat menjadikan mereka pasukan untuk melawan Kirihito. Jika menolak, mereka akan menanggung konsekuensinya. 断ってる Dalam perjalanan pulang usai belanja, Tatsuya bertemu Abe yang mengajaknya ke arena bowling, tempat gengnya biasa berkumpul. Di perjalanan, Abe bercerita bahwa tempat itu dulunya jadi lokasi perang besar antara 4 geng, termasuk Kirihito, yang menewaskan banyak orang. 選挙 Ryu yang melihat adiknya bernama Yuli di sana segera menyuruhnya pulang. Yuli kesal, lalu ia pergi dengan marah, membuat Ryu khawatir dan izin pergi untuk menjaganya. Sementara itu, Tatsuya yang ingin ikut malah mengaku lebih tertarik pada Yuli daripada jalan dengan Abe, memicu sedikit pertengkaran, tapi tak sampai menimbulkan perkelahian. ギズラティカオってなんだ。要くんに舐めた口聞いてんじゃねえぞ。おい、ケイジやめとけ。 Namanya Keiji, salah satu bawahan Abe yang sangat patuh dan menghormatinya. Ia bahkan mengaku lebih menghormati Abe daripada Kirihito sendiri. Ucapannya memancing amarah Taguchi dan Meguro. Saat Tatsuya mencoba melerai, ia justru dihina oleh para petinggi Kirihito, yang menyebutnya tak lebih dari tukang sayur. チババがやってる焼肉屋だろ。 Di tengah perdebatan, Tanzawa datang dengan gaya santai yang membuat Tatsuya ragu apakah ia benar-benar ketua geng motor. Tatsuya bahkan meledeknya seperti bocah di bawah umur, yang tentu saja membuat Tanzawa sedikit tersinggung. Alih-alih memberi pelajaran, Tanzawa justru menawarkan Tatsuya tempat di gengnya jika ingin bergabung. Sikap itu membuat Tatsuya semakin frontal dan memicu kemarahan Abe. Di tengah ketegangan, Chihiro tiba-tiba datang. Ternyata ia bekerja paruh waktu di sana dan sangat dihormati, bahkan oleh Tanzawa yang langsung bersikap hormat padanya. 丹沢。痛い千尋ちゃん俺暴走族の総長だから。ただ俺は舐められたまま生きていくのは無理だ。 Tanpa tahu alasan Chihiro begitu dihormati, Tatsuya meremehkan keterlibatannya, menganggap wanita tak seharusnya ikut campur urusan pria. Ucapannya membuat Chihiro menamparnya karena tak suka kekerasan. Untuk meredakan situasi, Tanzawa pun menghentikan perdebatan, meski Taguchi sempat tidak setuju. なんか問題ある？ Setelah situasi tenang, Tatsuya yang penasaran tentang Chihiro diberitahu oleh Abe bahwa ia adalah kakak dari mantan ketua Kirihito yang tewas dalam perang besar. Tak heran Chihiro sangat membenci keributan. Sebagai bentuk penyesalan karena tak bisa menyelamatkan adiknya, para anggota Kirihito pun berjanji untuk selalu melindunginya. それで女一人に守られた場所か。 Tanzawa menghampiri Tatsuya untuk berterima kasih karena mau memahami situasi. Ia ramah dan menanyakan tempat tinggal Tatsuya. Karena merasa kesepian, Tanzawa ingin ikut menginap, tapi ditolak karena Tatsuya hanya menumpang di rumah bibinya. Keesokan harinya, saat berolahraga dengan Tatsuya, Abe diberitahu Sogo bahwa Bakurakan telah menyerang beberapa anak buah mereka. Abe diminta mengambil keputusan. Namun, karena belum waktunya untuk perang,
ia memilih melatih Keiji dengan teknik bertarung mematikan. Saat para petinggi Kirihito berdiskusi, Tatsuya menemani Chihiro menaruh bunga di lokasi kematian adiknya. Ia berkata bahwa ditinggalkan lebih menyakitkan dari kematian, membuat Tatsuya sadar paman dan bibinya bisa merasakan hal serupa, meski itu belum cukup untuk membuatnya berubah. あんた何してんの？そういうんじゃねえよ。じゃなくて千尋だから。ありがとう。 Di tengah pembicaraan, Kazumasa dan anak buahnya datang menemui geng Kirihito. Chihiro segera masuk untuk menghindari keributan, namun ketegangan memuncak saat Kazumasa berani menamparnya. ちげえよ。俺は井口達也だ。宣教帝。 Tak ingin terjadi keributan, Tatsuya mendorong Tanzawa untuk menghentikan Kenzo. Tanzawa lalu meminta Kazumasa menentukan tanggal duel. Kazumasa yang hanya tertarik pada keuntungan, menyatakan tujuannya memperluas bisnis, dan jika ditolak, perang besar akan terjadi. 鼻からコカイン。人に手出したんだから。 Keesokan harinya saat memasak, Tatsuya kedatangan tamu yaitu Tanzawa. Bibinya yang tahu pria itu teman keponakannya langsung menawarkan makanan gratis, seperti saat Abe datang. Namun, 3 pelanggan tiba-tiba memaki Tatsuya sebagai pelayan. Tanzawa yang kesal ingin memberi mereka pelajaran, tapi Tatsuya mencegahnya agar tak terjadi keributan. Ne. Saat jam istirahat, Tatsuya yang hendak keluar melihat Tanzawa sudah menunggunya di depan restoran. Tatsuya pun meminta Tanzawa mencari tempat lain jika ingin berkelahi. Namun, tanpa memperpanjang masalah, ia menerima ajakan Tanzawa untuk pergi ke pantai bersama. あんだけのタンポ切ったんだからもう部外者っていうのも無理あんでしょ。確かに。 Karena khawatir Kazumasa akan mengganggu Tatsuya, Tanzawa menyarankan agar ia bergabung dengan geng Kirihito. Ia berjanji tak akan diam jika temannya disakiti. Namun, karena masih dalam pengawasan polisi, Tatsuya memilih mempertimbangkannya dulu. 行って先帰るね。いや、なんでだよ。駅はあっちだからもう。お前ふざけんなよ。うるせえ。 Sementara itu, Yuli yang salah pergaulan karena bergaul di lingkaran Kazumasa baru menyadari bahwa kelompok itu berencana menyerang Kirihito. Saat hendak pulang untuk memperingatkan kakaknya Ryu, Kazumasa justru melarangnya pergi sebelum mencoba barang baru milik mereka. こっからが楽しいんだから。待ってました。 Para petinggi geng berkumpul di restoran untuk membahas cara menghadapi Kazumasa. Sementara itu, si Bibi yang tetap ramah seperti biasa mengatakan pada Abe bahwa ia senang Tatsuya punya banyak teman. Namun, ia meminta agar selama di rumahnya, mereka tidak membahas hal berbahaya seperti perkelahian atau melibatkan Tatsuya dalam urusan mereka. Ryu yang datang terlambat tampak gelisah usai menelpon adiknya. Saat yang lain bersiap pulang, Abe memilih tinggal sebentar dan meminta Shogo mengisi bensin motornya. Ia ingin bicara empat mata dengan Tatsuya, mengingat pesan dari si Bibi. Abe berharap Tatsuya tidak terlibat dalam konflik melawan Bakurakan. お前よ喧嘩したら燃焼に逆相撲やろ Akibat pertikaian tadi, Abe tahu Shogo mengalami cedera tangan. Saat yang lain ingin membalas, Abe menolak karena tak ingin Tatsuya terlibat. Ia tahu Tatsuya sedang berusaha menjauh dari dunia kriminal. Tak lama, Kenzo datang bersama beberapa anak buahnya, dan inilah yang terjadi. Di saat yang sama, Taguchi dan Meguro berkumpul dengan sebagian anggota, ditemani Harikawa dan kawan-kawan. Sementara itu, Keigo dan sisanya didatangi Kazumasa dan anak buahnya. Kazumasa sengaja menyebar mereka karena tahu tak bisa menang jika perang dilakukan secara adil, dan mereka pun kembali baku hantam. そういうことか Akibat perang besar yang kacau, Abe kini terbaring lemah setelah ditabrak Kenzo dengan mobil. Sementara Keigo terluka parah usai ditusuk Kazumasa. Tanzawa, yang tak tahu apa-apa, hanya bisa bingung karena tak satu pun datang menemuinya.
Tak hanya anggota Kirihito, Tatsuya yang sedang di restoran juga didatangi Koji. Meski si bibi mengancam akan melapor ke polisi, Koji tak gentar karena tahu Tatsuya baru keluar dari penjara. Entah dari mana mereka mendapat info itu, Koji dan anak buahnya langsung mengamuk dan merusak properti restoran. Setelah Koji dan anak buahnya pergi, Tatsuya segera ke rumah sakit usai diberi kabar bahwa Abe dan Soga sedang dirawat. Mengetahui Abe terluka sepulang dari restoran, Tatsuya langsung ditanya soal kejadian itu. Sementara itu, Tanzawa yang berniat membalas Bakurakan dicegat polisi untuk diinterogasi. ブラカンの一連の戦争の件でじっくり話を聞きたい。 Saat polisi menuduh Tatsuya terlibat, Tanzawa membelanya dengan mengatakan ia tak terkait. Ia bahkan memukul Tatsuya dan menyebutnya bukan teman karena bukan anggota Kirihito. Akhirnya, hanya Tanzawa dan para petinggi yang diamankan. Dalam perjalanan pulang, Chihiro yang diantar Keiji tiba-tiba dihadang Kazumasa dan anak buahnya. Keiji mencoba melawan, tapi kalah jumlah. Kazumasa lalu menculik Chihiro dan menyuruh Keiji datang ke pabrik terbengkalai jika ingin menyelamatkannya. Keesokan harinya, Ryu dan para petinggi Kirihito yang sudah dibebaskan ditanya Keigo soal kegelisahannya semalam. Awalnya Ryu mengaku hanya menelpon Yuli, tapi akhirnya jujur bahwa dialah yang membocorkan lokasi mereka ke Bakurakan demi menyelamatkan adiknya. Kanzawa yang kecewa langsung mengeluarkannya dari Kirihito. Tak lama setelah Ryu pergi, Meguro mendapat kabar dari Keiji bahwa Chihiro diculik. Mendengarnya, Kanzawa langsung memutuskan pergi menyelamatkan sendiri, tanpa bantuan anak buahnya, tak sadar bahwa polisi sengaja membebaskan mereka untuk menangkapnya saat tawuran berikutnya. 問題なんてないだろ。 Tatsuya yang juga diberitahu oleh Keiji langsung bergegas tanpa banyak bicara. Di perjalanan, ia sempat berpapasan dengan Kanzawa, tapi tak peduli meski bukan anggota Kirihito. Tujuannya jelas, menyelamatkan Chihiro dan membalas apa yang menimpa Abe. Setibanya di lokasi, Tatsuya bersama para petinggi Kirihito langsung memulai pertarungan. Meski hanya berjumlah 6 orang, Tatsuya dan tim tetap unggul dalam pertarungan. Di tengah laga, muncul sosok tak terduga, Ryu. Ia datang membawa mobil untuk menutup akses masuk, memberi jalan bagi yang lain agar bisa menyelamatkan Chihiro. Setelah membiarkan Tatsuya, Kanzawa dan Meguro masuk, Ryu dan yang lain menghadang anak buah musuh di luar. Di lantai 2, Meguro meminta yang lain naik dulu, sementara ia menghadapi Koji. Setelah Tatsuya menghantam kepala Koji, Meguro pun mulai pertarungannya. Meski belum pulih dari luka tusuk dan harus bertarung tanpa senjata, Meguro tak gentar. Ia tetap siap menunjukkan kemampuannya sebagai petarung garis depan. Tiba di lantai berikutnya, Tatsuya yang harus menghadapi Kenjo semakin bersemangat setelah tahu dia pelaku yang membuat Abe masuk rumah sakit. Ia pun menyarankan Kanzawa naik lebih dulu untuk menyelesaikan urusan dengan Kazumasa, sementara ia akan menyelamatkan Chihiro dan membalas dendam untuk Abe. Kanzawa langsung disambut Kazumasa dan anak buahnya. Tanpa ragu, ia menumbangkan para kroco dengan mudah, lalu bertarung sengit melawan Kazumasa hingga akhir. Beralih ke Tatsuya, setelah mengalahkan para kroco, ia menantang Kenjo untuk duel 1 lawan 1.
Dalam posisi terdesak, Tatsuya teringat teknik pukulan yang pernah diajarkan Abe. Ia langsung mencobanya dan sukses membuat Kenjo terkapar. Karena belum tumbang sepenuhnya, Tatsuya pun mengakhiri duel dengan teknik andalannya sendiri. Setelah semuanya selesai, Tatsuya dan Kanzawa segera menyelamatkan Chihiro. Namun saat hendak pergi, Kazumasa muncul kembali dan menodongkan pistol. Situasi memanas, dan Kenjo tiba-tiba bangkit. Kenjo yang sadar pertarungan telah usai, justru menghantam kepala bosnya sendiri dan menyuruh Kanzawa segera pergi. Namun Kanzawa, yang enggan mundur sebelum memastikan Kazumasa benar-benar kalah, langsung mengambil pistol dan berniat menghabisinya. Akan tetapi, mendengar siren polisi, Tatsuya membatalkan niatnya dan mengikuti saran Kenjo untuk kabur lewat jalur belakang. Rekan-rekannya pun segera naik mobil dan melarikan diri. Saat polisi tiba, mereka tak menemukan satupun anggota Kirihito karena Kenjo mengaku bahwa pertarungan hanya konflik internal geng. あと、要が無事意識取り戻してよ。